Ke soal yang nomor 8, yaitu persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar 4 dan 5 adalah titik-titik. Nah, di sini ada pilihan ganda A, B, C, D, E. Nah, langkah pertama kita, kalau di sininya 4 dan 5, lihat angkanya 6, 20, 9, 20. Nah, langkah pertama kita eliminasi satu persatu yang nggak mungkin. Nah, kalau di sini angkanya 20, berarti otomatis 4 dan 5. Kan kalau rumus faktorisasi, rumusnya itu kalau dikalikan hasilnya C, kalau dijumlahkan hasilnya B. Ya. Berarti kalau ini semuanya semua 20. Betul kan? 4 kali 5 C-nya 20. Betul semua ini. Berarti kita masih belum bisa eliminasi salah satu jawaban yang kemungkinannya. Lalu kita cek 4 kali 5 20. Lalu coba kita tambahkan 4 tambah 5 9. Berarti yang kemungkinannya itu yang 9. Otomatis yang 6 berarti gagal. 6. Nah, di sini tinggal tersisa C, D, E. Nah, maka selanjutnya ya kita cek saja. Pakai faktorisasi saja langsung ini X, ini tambah positif 4, ini X, ini positif 5, ada nggak? Kalikan X kali X, X kuadrat, X kali positif 5, positif 5X, 4 kali X, 4X, 4 kali 5, 20. Ini tidak ada temannya, 5 tambah 4, 9, X tambah 20, 90. Ya. Coba ada nggak mana? X kuadrat tambah 9X tambah 20. Yang saya berarti. Ya. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 9, yaitu jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 5X tambah 8 sama dengan 0. Persamaan kuadrat baru yang memiliki akar-akar X1 min 1 dan X2 min 2 adalah. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, mencari akar-akar baru itu ada banyak cara ya. Salah satunya bisa menggunakan rumus ini. X kuadrat min X1 tambah X2 kali X tambah X1 kali X2 sama 0. Boleh menggunakan rumus yang ini atau juga menggunakan skema Horner. Nah, kalau Bapak di sini mau milih pakai skema Horner ya, atau mau pakai ini bisa nanti dijelaskan di soal yang lain, tapi supaya lebih cepat kita pakai secara cepat saja lah menggunakan skema Horner. Nah, menggunakan skema Horner caranya kita tulis lagi ininya di sini X kuadrat min 5X tambah 8 sama dengan 0. Nah, saya tulis, kita keluarkan angka-angkanya, koefisien di depan X. Di sini berapa? Depan X ini kalau dituliskan 1, ini negatif 5, ini positif 8. Nah, buat seperti ini garis penulisannya. Nah, lihat, baru yang memiliki akar-akar X1 min 1. Ini kebetulan sama, berarti kalau misal X min 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Berarti di sini pembaginya 1. Itu ya. Nah, setelah ini caranya, misalnya yang pertama ini 1, turunkan aja dulu 1 karena tidak ada ini. Lalu kalikan 1 kali 1
1. Nah, setelah ini ditambah. Negatif 5 tambah 1, negatif 4. Nah, karena ini sudah ada, kalikan ini 1 kali negatif 4, negatif 4. 8 ditambah negatif 4, positif 4. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti persamaan kuadrat turunnya adalah ini kan 1, berarti di depan x nya 1, x kuadrat, ini 4, berarti min 4x tambah 4 sama dengan ya. Jadi kalau di PG jawabannya yaitu di pilihan yang E. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 10, yaitu manakah yang merupakan fungsi kuadrat. Nah, jadi soal nomor 10 ini beda lagi topik. Kalau yang nomor 1 sampai 9 tentang persamaan kuadrat, kalau dari nomor 10 sampai nanti akhir tentang fungsi kuadrat. Nah, di sini manakah yang merupakan fungsi kuadrat? Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ininya bisa pakai fx, bisa juga pakai y, sama saja. Mau fx mau y sama-sama saja ya. Nah, dari pilihan ganda A, B, C, D, kira-kira mana yang ada fx atau y sebelumnya, sebelum persamaan kuadratnya? Nah, kalau kita lihat hanya satu-satunya yaitu C, yang ini. Ya udah, berarti yang lain salah. Berarti jawabannya C. Kalau kita lihat di sananya ada fungsi kuadrat, ada kuadratnya 2x kuadrat, x-nya ada kuadrat, ya, berarti betul ya. Berarti jawabannya C. Kita lanjutkan ke soal nomor 11, koordinat titik balik grafik fungsi gx sama dengan x kuadrat tambah 2x min 6 adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab soalnya seperti ini, dalam grafik fungsi titik balik yaitu rumusnya kita misalkan titik balik itu v yaitu x, y. Nah, untuk x sendiri yaitu rumusnya min 2a per b, dan untuk y ini adalah b kuadrat min 4ac per negatif 4a. Jadi untuk rumus titik balik itu sudah ada rumusnya. Maaf ya, baliknya min b per 2a, ya bukan 2a per min b, tapi min b per 2a. Nah, ini sudah ada rumusnya. Gimana ya, kita tinggal masukkan saja. Nah, berarti kita ini a nya berapa? 1 berarti b nya 2, c nya ya udah, kita cari x dulu. Min b, di sini b nya berapa? 2, berarti min 2 per 2a, a nya 1, 2 kali 1 berarti min 2 per 2 kali 1, 2 sama dengan negatif 1 ya. Sekarang y nya b kuadrat min 4ac, b nya berapa? 2, berarti 2 kuadrat min 4a, a nya 1, c nya negatif 6 per negatif 4a, negatif 4a ya, a nya 1, 4 kali 1. Sudah, kita hitung 2 kuadrat 4, negatif 4 kali 1 negatif 6, negatif 2, 4. Negatif 4 kali 1 negatif 4. Oke, kita hitung 4, ini negatif, berarti jadi positif. 4 tambah 2, 4, 28 positif ya, per negatif 4 berarti negatif 7. Jadi titik balik grafik fungsi gx x kuadrat tambah 2x min 6 yaitu x nya berapa? Negatif 1, y nya negatif 7.
kalau di PG di pilihan ganda kita lihat berada di pilihan C ya, negatif 1, negatif 7. Kita lanjut ke soal yang nomor 12. Diskriminan dari grafik fungsi Gx sama dengan X kuadrat tambah 2X min 6 adalah. Nah, ini masih soal tentang fungsi kuadrat. Nah, di sini tanyakannya diskriminan. Nah, untuk diskriminan sudah ada rumusnya, kita tinggal masukkan. Rumus diskriminan itu biasanya disingkat D ya. Yaitu B kuadrat min 4AC. Maksudnya 4 C. Nah, sebelum dijawab apa itu diskriminan? Diskriminan itu untuk menentukan jenis grafik ya. Jenis-jenis grafik, ada yang grafik itu di 2 titik pada sumbu X, ada yang 1 titik, ada yang di bawah, ada yang di atas sumbu X ya. Boleh nanti dijelaskan dalam soal yang lain. Nah, untuk soal ini kita langsung saja. Diskriminannya yaitu B kuadrat min 4AC. Ya, kita keluarkan dulu ini A-nya berapa? 1, B-nya 2, C-nya 6. Tinggal masukkan saja. Berarti diskriminannya B kuadrat, berapa B-nya? 2, berarti 2 kuadrat min 4. Ini rumusnya A-nya berapa? 1, C-nya negatif 6. 2 kuadrat 4 kali 1 kali negatif 6 negatif 2 4. Berarti diskriminannya negatif ketemu jadi positif 28. Jadi diskriminannya itu 28 ya. Untuk di PG jawabannya B ya. Baik, kita lanjut ke soal terakhir yaitu 13. Berikut yang merupakan grafik fungsi kuadrat dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 adalah titik. Nah, nomor 13 terakhir kita disuruh menggambar grafik ya. Nah, kalau disuruh menggambar kita bisa langsung jawab kalau melihat pilihan gandanya. Kalau di depan X yang positif, di depan X kuadrat yang positif, di sini A-nya, kalau A-nya positif atau lebih besar dari 0, itu grafiknya bakal tersenyum ke atas, pasti seperti ini. Kalau A-nya kurang dari 0 atau negatif itu ke bawah ya, pasti ke bawah rupanya. Itu salah satu untuk menjawab dengan cara cepat ya. Kalau dulu biasanya kalau A-nya besar dari 0 itu biasanya tersenyum, kalau ini biasanya A-nya kurang dari 0 itu sedih gitu ya. Nah, kalau kita lihat langsung dari PG-nya, kita lihat kemungkinan jawaban yang gak mungkin yang mana. Nah, kemungkinan jawaban yang mungkin yaitu adalah D dan E ya. Itu jawaban yang pasti gak mungkin. Kenapa? Karena A-nya lebih besar dari 0, pasti grafiknya ke atas tersenyum ya. Yaitu yang mungkin adalah A, B, C. Nah, berarti kita sudah bisa memilih kemungkinan itu A, B, C. Nah, maka selanjutnya gimana? Kan di sini sama tersenyum ya. Untuk langkah selanjutnya yaitu mencari titik potong pada sumbu Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Nah, yang pertama mencari titik potong yang pertamanya Y sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Nah, untuk mencari X-nya berarti ya kita faktorkan. Ini X, ini X. Kita dikalikan negatif 3 ditambahkan negatif 2. Berarti negatif 3 positif 1. Ya, negatif 3 kali 1 negatif 3, negatif 3 tambah 1 negatif 2 ya. Berarti X min 3 sama dengan 0 atau X tambah 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3 pindah luas jadi positif, atau X tambah 1 pindah luas jadi negatif 1. Sudah. Langkah selanjutnya mencari titik potong pada sumbu X sama dengan 0. Mencari titik potong X
Sini ya. Berarti semua yang variabel x-nya ganti sama 0. Berarti y sama dengan 0 kuadrat min 2 kali 0 min 3. Berarti ya 0 ini 0 ini min 3. Udah y sama dengan min 3. Berarti ya kita tinggal gambar ya. Sampai sini pun kita sudah bisa menentukan ya. Ini. Berarti ini maaf, ini berarti 0, negatif 3 ya. 0, negatif 3. Ini juga sama, lupa ya maaf. Berarti ini juga 3,0 kan dengan suku y sama 0 ya. Ini juga berarti yang keduanya 1,0. Kita gambar yang ini dulu lah. 3,0 berarti kira 1, 2, 3, 3,0 berarti di sini ya titik. Yang kedua 1,0 berarti F dulu. Sorry negatif ya. Berarti di sebelah sini ya negatif 1,0 ini berarti titiknya. Kita sudah ada satu titik, dua titik yang ini masukkan negatif 0,3, 0,3 berarti ke bawah. Sini kira-kira ya. Negatif 3 di sini. Ini positif 3, ini negatif 1, ini negatif 3 ya. Ya udah, kita sudah ada titiknya 3. Kita tinggal gambar sel. Nah, kemungkinan grafiknya seperti ini. Sudah sampai sini, coba lihat angka-angkanya. Yaitu ternyata di sini juga ada yang sama gak ada ya, antara A dan C kebalik, satunya sebelah kanan, negatif 3-nya sebelah kiri. Berarti yang benar adalah yang A ya. Sebelah kirinya negatif 1, kanannya 3, bawahnya negatif 3. Berarti jawabannya yang A ya. Jadi untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, yang pertama kita bisa lihat dulu dari nilai A-nya, positif atau negatif. Kalau nilai A-nya positif berarti si gambarnya tersenyum. Kalau negatif berarti ke bawah atau sedih. Langkah selanjutnya mencari titik potong pada sumbu y sama dengan 0. Kita masukkan, sudah beres, lalu kita garis potong pada sumbu x sama dengan 0. Nah, baru kita buat titiknya, kita gambarkan kepada koordinat kartesius. Nah, setelah punya titik-titik, kita tinggal satukan ya. Maka jawabannya kalau di PG yaitu yang A.